Halo, kembali lagi dengan saya Tami Rumengan. Hari ini saya bakal nge-review mobil Hummer H3 yang sangat legendaris dan sangat bisa dibilang limited karena udah nggak diproduksi lagi. Katanya sih ini mobil tangguh banget. Jadi kita bakal ngecek kira-kira itu bener apa enggak. This is Car Racing. Ini dia Hummer H3 tahun 2010 versi Dubai. Tampilan depannya udah ketahuan ya, ini mobil sangat tangguh. Siapa sih yang nggak tahu mobil Hummer? Ini mobil cukup legendaris dan kemudian sudah termasuk limited. Terakhir kali diproduksi itu tahun 2010 untuk mobil Hummer. Jadi kayaknya nggak afdol kalau saya nggak langsung undang pemiliknya. Langsung aja ya, Bro Diki. Yo, what's up? Gimana, sehat? Sehat. Wih, ini dia pemiliknya. Thank you banget lo udah bolehin nge-review mobil yang paling limited ini. Kalau menurut gue ya, gue suka banget soalnya modelnya keren. Kalau kita misal ngobrol masalah tangguh, semua laki-laki pasti pengen mobil ini. Benar nggak, Bro Diki? Nah, Bro Diki mulai nanya dong masalah mobil ini. Apa tuh? Jadi mobil ini udah berapa lama sih? Udah cukup lama deh. Kalau untuk kenyamanan gimana nih bawa harian? Ini mobil cukup nyaman, tapi kalau buat harian agak Kurang. capek ya. Oh, capek ya. Capek bawanya. Tapi kan yang penting keren, tangguh dia. Iya, Iya kalau kan? keren wajib. Kenapa sih milih mobil Hummer H3? Wah, itu karena limited ini mobil. Limited. Nah, tuh kan, boy. karena limited sudah tidak diproduksi sehingga banyak orang pada nyariin mobil ini. Ini mobil juga cukup mahal. Bro Diki boleh tahu nggak sih harganya berapa? Boleh nanti aja di belakang kamera ya. Ya, tuh kayaknya mau langsung boleh langsung tawar nih. Oh, jangan. Oh, nggak boleh ya. Oke. Nah, kalau untuk mobil Hummer ini sendiri, dia ada H1, H2, H3 yang nanti saya bakal review dan saya bakal kasih tahu asal usulnya. Nah, kenapa milihnya H3? Kenapa nggak H2 atau sekaligus H1 deh? Nah, kalau H3 ini kan khusus buat di jalan ya, kayak kita Lebih nyaman ya berarti ya? Lebih nyaman. Kalau H1 terlalu buat militer. Besar ya? Besar. Iya, benar juga sih. Lagian kalau di Indonesia mau dibawa kemana gitu kan, mobil gede-gede kan. Mobil ini udah cukup gede gitu loh. Bayangin H1 ya, Bro ya. Bro Diki, thank you banget sudah bolehin nge-review mobil ini. Saya izin review ya. Boleh. Kita langsung review aja. Sisi depan, grillnya chrome. Di kap mesin juga ada tambahan accent chrome yang buat dia tangguh banget. Lampunya sangat American style. Hummer sendiri dia sudah ada towing bawaan yang tersedia. Ada dua ya, di sebelah sini dan sebelah sini. Dari tampilan depan memang nggak pernah berubah sih. Dari H1, H2 itu sangat-sangat hampir tergolong sama. Kalau kita bicara H3, itu dia ada dua versi, yaitu H3 ini dan H3T. H3T itu yang double cabin, wheelbase lebih panjang, dia punya cabin di belakang. Oke, langsung aja kita langsung ke samping. Disambut dengan chrome lagi, chrome lagi, chrome lagi, chrome lagi, banyak banget chrome-nya. Ini mobil jadi kelihatan keren banget gitu, shiny. Dari wheelbase sendiri, ini panjangnya sekitar 2800 mm. Tapi untuk overallnya itu sekitar 4700 mm. Sangat panjang ya. Bobot mobil ini 2,5 ton loh. Gila nggak tuh? Jadi kita langsung aja cek apa yang ada di bawah hood ini. Kira-kira itu nopang nggak ya untuk 2,5 ton? Langsung aja kita buka. Bukanya dari sini nih. Jadi yang nggak tahu harus masuk dulu tangannya ke sini, tahan, baru dorong. Agak berat sedikit. Ini dia mesinnya Vortec 3700 cc dengan horsepower 242. Mobil ini bisa menempuh kecepatan 100 km/h dalam waktu 11 detik. Kalau saya bilang untuk menopang 2,5 ton mungkin agak sedikit lambat karena nggak gitu gede ya ternyata ya. Oke. Untuk Hummer sendiri itu diproduksi di 1983. Pertama kali dikeluarin tuh yang namanya Humvee. Itu buat US Army, bener-bener buat military grade. Lalu kemudian AM General itu jual ke General Motor pada tahun 1999. Kemudian lahirlah H2, kemudian H3 ini yang bisa dibilang versi yang paling mininya. Sedikit history about this car. Mobil ini actionnya tidak pernah hilang dari ketangguhannya dan juga action yang sangat agresif sehingga ini mobil masih terlihat seperti mobil military. Velgnya sendiri originalnya keren banget.
Hummer. Ini chrome-nya bayangin aja, tahun 2010, ini 2021 dan chrome-nya masih awet banget. Yang punya juga mungkin suka awet ya, ngegosok ya. Untuk bannya udah diganti. Kita lihat dari belakang. Belakang sendiri accent chrome-nya tetap masih ada. Di sini ada. Terus nggak lupa untuk towing-nya ada satu di sebelah kanan. Di belakang juga dibubuhi dengan ban serep Hummer H3. Visibility kaca belakang kayaknya agak sedikit kecil. Jadi menurut saya mungkin untuk pengemudi juga agak susah ya untuk nyetir ya. Terutama yang nggak terlalu tinggi gitu ya mungkin. Kemudian kita bakal lihat ini tempat fuel tanknya. Fuel tanknya aja, wah ini gila nih kayak masih zaman perang ya. Tapi keren banget, ini action yang sangat-sangat buat mobil ini jadi agresif. Semuanya masih chrome. Di atasnya ada rack roof, chrome juga. Chrome juga ada dua. Kacanya sangat flat, sangat. Kalau saya sih suka banget sih model kayak begini. Kita lihat dari spionnya, kotak panjang. Dia cocok sih dengan size mobil ya. Karena mobilnya juga lebar kan, udah lebar, kotak lagi. Spionnya juga ngikutin. Ini dia interiornya. Ya nggak muluk-muluk ya, namanya juga mobil yang military grade. Kalau kata orang-orang nih mobil perang. Tapi kebenarannya ini mobil diproduksi hanya untuk civilian. H2 dan H3 khusus buat civilian. Karena untuk Humvee yang diciptain 1983 itu khusus buat US Army. Mulai diproduksi dan mulai dipertimbangkan untuk dibuat itu di tahun 92. Kalau kita ngelihat dari interior, ini sangat simple ya. Nggak ada action tertentu, tapi kelihatannya masih tough, masih kelihatan keras dan sangat simple. Knopnya juga untuk AC controller ini semua masih ada di sini dan ini masih berfungsi. Wah, ini masih oke banget ini. Simple banget. Dia punya 4x4 dan ini bisa ngelock yang depan dan belakang, kemudian bisa pakai 4-4-nya. Ada juga electric stability control buat bisa di off atau di on, sehingga bisa melesat lebih cepat. Kalau kita ngeliat ke bawah untuk wiper, ini wiper belakang ya, lucu juga ya di sini ya. Masih sangat klasik tapi tough. Untuk pegangannya aja, ini seperti mobil-mobil muscle car ya, yang gede-gede banget ini. Jadi berasa kayak laki maco gitu ya. Untuk setirnya juga gede gitu. Ini kalau saya bawa kayak begini udah kayak orang Amerika nih. Keren banget. Nah, boleh lihat dari sisi sebelah sini, dari sisi sampingnya. Nah, ini door trimnya ya. Masih sangat simple karena ini mobil sebenarnya bukan diciptain untuk menikmati dari sisi interior, tapi memang dari eksterior. Untuk dalam masih ada untuk controller lampu, lamp, terus kemudian dimnya untuk di dalam, dim lightnya untuk mengatur cerah atau tidaknya. Terus kemudian ada foot brake yang tadi saya bilang, yaitu ini Dubai version. Dan untuk speedometernya sangat simpel seperti Jeep-Jeep yang lain. Tapi tetap ya, kalau sudah ada H3-nya ini memang mobil sudah beda. Setirnya gede banget nih. Kalau kalian lihat langsung ke sini, dia punya sunroof loh, yang sangat besar, massive. Ini juga ada pengontrolnya di sini. Karena lagi hujan saya nggak bisa buka. Jadi kita tutup aja. Oke, kita lihat ininya standar ya, ada lampu, kaca gede, berkaca dulu. Masih ganteng. Sebelah juga ada. Oh, dan ini juga dia mempunyai cover tambahan ya, sehingga kalau ada matahari bisa diblok. Sama dengan yang sebelahnya. Keren banget. Selanjutnya kita bakal bicara masalah mirror nih. Ini ada tombol-tombolnya nih. Saya jujur belum ngerti nih. Ini tapi ada tombol telepon, terus buat health-nya, panggilan darurat, dan sudah ada night vision ya. Jadi bisa berubah warna pas malamnya. Kemudian kita bakal bicara kursi belakang. Berantakan cu, izin ya. Karena hujan, barangnya harus tetap dalam mobil, takut kebasahan. Tapi kalau kita lihat dari sisi sini, kursinya masih otentik, bentuknya, kulitnya juga masih bagus banget. Dari desainnya juga memang untuk tough look ya. Kalau kalian lihat di sini, ada kompartemen buat minuman. Tapi cuma satu ya, atau bisa dua deh kayaknya. Yang disayangkan adalah kok di door trimnya nggak ditaruh kompartemen sih. Kita kadang-kadang kan mau taruh tisu atau mau taruh botol minuman ya, yang sehingga ditaruh di tengah. Sangat disayangkan tidak ada di sini. Tapi overall
Ini sangat-sangat enak. Saya coba duduk di dalam. Ups. Saya tingginya 173 nih. Dan masih banyak headroomnya, juga footnya. Untuk leg roomnya juga besar ya. Masih banyak banget. Untuk duduk nyaman. Dan coba saya tutup. Saya berasa kayak di dalam kapal selam ya, karena ini kacanya kecil banget. Tapi sehingga membuat saya jadi berasa aman gitu, kayak di mobil perang gitu ya. Oke. Kita lihat ke bagasi. Ya. Wih, ada Accent Hummer. Ini penting banget ini karena yang buat jadi mobil ini keren. Bagasi cukup besar untuk ukuran middle SUV, cukup besar, oke. Karena di depannya juga bisa di tilt down, untuk seatnya bisa diturunin sehingga bisa punya volume yang lebih besar. Di sini kompartemen. Oh, ini buat ini ya, ganti ban dan segala macam ada di sini semua untuk peralatannya. Di sini juga ada kompartemen Hummer. Oke. Abis ini kita bakal langsung review bagaimana sih rasa mobil ini. Kira-kira tenaganya seperti apa, untuk suspensi seperti apa, dan yang paling penting itu adalah ini mobil boros apa enggak. Karena ini kan gede banget ya. Untuk ukuran seperti ini gede banget gitu. Untuk di bawah harian nyaman nggak ya? Kita bakal langsung coba mobil ini. Rasanya gimana? Tangguh nggak dia? Tenaganya seperti apa? Oke, langsung aja kita, Bro Diki, kita cobain ya. Oke. Boleh nggak nih? Boleh dong. Wih, mobilnya banyak banget loh dia. Kita baru coba mau review satu dulu nih. Besok kita bakal review semua mobil dia. Kita cobain nih. Wah, berasa kayak bawa mobil perang ya. Gede banget. Untuk handling oke banget ya. Ini untuk wiper, oh seperti itu. Untuk belokan, kita lihat rotasinya banyak gak ya? Lumayan banyak. Masih lebih enak ya rotasinya daripada Jeep Wrangler. Dan untuk suspensi masih sangat lembut. Tergolong lembut ini untuk middle SUV yang sebesar ini. Coba kita tanjakan. Kita coba ditanjakan. Kira-kira mobil ini punya tenaga yang kuat seperti tampilannya nggak ya? Oke, kita langsung tanjak. Jos, bray. Jos banget ini. Tanjakan ini nggak masalah. Asik. Enak loh. Belokannya juga enak. Bro Diki, ini mobil udah berapa lama nih? Belinya apa dari tahun 2010 apa gimana? Wah, udah lama banget nih mobil. Mobil koleksi ya? Yo. Dan ini bawah harian? Bawa harian enggak? Oh, jadi buat paling weekend gitu ya? Jalan-jalan ya? Jalan. Kalau boleh tahu nih, mobil hariannya pakai mobil apa nih Bro Diki? Hariannya biasa-biasa aja, mobil-mobil biasa. Nah, suka merendah kayak begini. Tapi ini mobil enak ya. Dia di bawah handlingnya dari segi setirnya juga enak banget karena besar dia. Nah, ini kita tes untuk down slope-nya ya. Ini sangat lumayan curam. Jadi kita bakal coba turun. Kira-kira bagaimana rasanya? Nggak ada masalah. Ya, well this is Hummer H3. Nggak mungkin ada masalah. Memang tangguh sih. Minyaknya nih gimana nih? Minyak boros. Boros ya, kurang hemat ya untuk pakai mobil ini ya. Iya sih, mobil ini soalnya buat orang yang kolektor doang nih, buat disimpan lama-lama. Tapi ini mobil sangat enak ya. Cc-nya 3.700, bobotnya 2,5 ton, tapi nggak masalah sama sekali. Wah. Oke, itu aja dari kita. Bro Diki, thank you loh. Ke kamera dulu dong, Bro Diki. Thank you ya. Ini mobilnya keren banget. Ini bawa pulang boleh nggak? Boleh. 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 Tak bayarin ya. Boleh. Top banget nih mobil, keren. Jadi kita sudah nge-review mobil ini. Bro Diki, sekali lagi thank you untuk sudah memperbolehkan kita mereview mobil ini. Dan guys, kalau kalian suka, please like, subscribe, and comment. And this is Car Rising. That's it. Itu dia. Thank you bro. Cabut.